buat kita sendiri tuh kayak ya ini emang buat latihan lah. Pelatihan di mana ntar ketika sudah lulus dari pondok ini benar-benar bermanfaat. Di sisi lain, ketika aku mungkin lagi fokus membenarkan strukturnya keamanan, ternyata di divisi lain ini juga bermasalah. Tidur di atas scaffolding maksudku. Besoknya ambruk lagi kan? Enggak. Aman, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Ikaza Podcast Series episode 1. It's more than just success, it's about impact. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan dua tamu istimewa, alumni angkatan kedua, Mahat Alizah Putra. Mereka ini memiliki kisah yang menarik tentang perjalanan hidup mereka. Hidup mereka setelah lulus dan apa yang mereka abdikan kepada masyarakat. Perkenalkan, saya Han, dan saya ditemani oleh partner saya, Mas Rehan, dan narasumber istimewa spesial kita siang hari ini, ada Mas Afzal sama Mas Rozi. Tanpa lama-lama lagi, let's dive straight into it. Halo Mas. Halo. Makasih ya udah ngeluangin waktu buat hadir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke Mas, belum masuk lebih dalam lagi, mungkin Mas bisa ceritain dulu nih sedikit tentang kesibukan atau aktivitas yang lagi Mas jalani sekarang. Oke, mungkin aku dulu ya. Perkenalkan, aku Muhammad Safaro Zaim, akrab dipanggil Rozi. Aku dari angkatan 2, Valternes Generation, Alizah Putra ya, pastinya ya. Pasti. Alizah Putra, sekarang sedang berkuliah di Universitas Airlangga, program studi Rekayasa Nanoteknologi. Tapi kalau biasanya aku sebut program studiku ini banyak yang nggak tahu. Ya intinya tentang nano-nano lah, ukuran kecil lah gitu. Kebetulan lagi semester 7, lagi fokus-fokusnya skripsi gitu. Masya Allah, keren banget. Kalau Mas Afzal? Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Afzal Iftar Syed Ramadan, biasa akrab dipanggil Afzal. Aku sendiri juga dari angkatan 2 Valternes Generation, Alizah Putra, alumni, dan sekarang juga lagi berkuliah di Universitas Airlangga di program studi Sistem Informasi. Semester 7 juga sama kayak Rozi. Masya Allah, interestingnya keren banget. Mungkin aku mau nanya ke Mas Rozi dulu ya. Jadi kalau dari track record nih Mas, kita kan semuanya tahu nih kalau Mas Rozi itu adalah orang terpandang di FTMM ya. Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Nah, Mas Rozi kan sempat terpilih menjadi wakil presiden BEM, sempat terpilih juga sekarang menjabat sebagai presiden BEM, betul ya? Ya, betul. Kira-kira Pres makanya. Nggak usah. Oke. Nilai apa sih Mas yang pernah Mas dapat di pondok yang sehingga membuat Mas Rozi itu pengen menjejaki organisasi besar seperti BEM gitu? Oke. Ini pertanyaan pertama udah berat ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi dulu banyak sekali kegiatan atau pengalaman yang memang didesain sama Al-Iza untuk kita angkatan 2 ya khususnya. Dari kepanitiaan, organisasi dan lain sebagainya. Nah kebetulan waktu itu aku juga sebagai ketua SLC, Nah dari situ tuh udah tahu gimana caranya kita ya memimpin orang. Apalagi yang paling penting itu sebenarnya mimpin diri sendiri dulu. Nah cuman berangkat dari pengalaman organisasi di Al-Izzah itu sebenarnya modal yang bagus, yang pastinya kayaknya Afzal juga sama sih pemikirannya. Modal yang bagus buat kita menjejaki di perkuliahan gitu. Apalagi waktu itu emang passionku ada di BEM. Jadi BEM FTMM itu jadi tempat buat aku berkembang lebih lanjut gitu. Kayak gitu. Kalau kira-kira dari Mas Afzal nih. Mas Afzal kan sama juga ya. Sekarang bahkan satu angkatan sekarang di UNER sama Mas Rozi. Dulu juga sama-sama satu angkatan di Valternes. Nah, Mas Afzal kan
sebagai track recordnya pernah jadi project officer Amerta ya. Ya. Amerta itu apa Mas kalau boleh tahu? Amerta sendiri itu kayak spek di kampus tapi yang lingkupnya universitas. Jadi kayak misal kalau di dunia kampus kan sebelum masuk ke dunia perkuliahan yang kayak belajar mengajar juga itu kan sebelumnya kan masuk ke ospek dulu. Ada yang nama ospek universitas, fakultas dan juga jurusan nantinya atau prodi. Jadi aku yang di ospek universitasnya gitu, yang satu univ. Berarti Amerta itu ospek untuk mahasiswa yang untuk seluruh Ya, seluruh jurusan, UNER. seluruh fakultas Ya, gitu ya, betul. satu UNER gitu ya. Kira-kira Mas, dari pengalaman Mas sebagai project officer di Amerta, kemarin juga sempat terpilih menjadi wakil ketua IKAZA dan beberapa kepengurusan organisasi lainnya. Apa sih Mas titik balik? Mungkin dulu di pondok pernah ada momen apa yang sampai sekarang membuat Mas Afzal itu ingin meneruskan keahlian di bidang manajerial organisasi gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri sedikit flashback ya. Kalau di pondok dulu, kebetulan juga kan aku sama Rozi kan juga dari angkatan 2 yang dimana kan juga yang awal-awal ya bisa dibilang belum ada angkatan 3, terus masih ada angkatan 1. Yang mana di situ udah apa ya? Kalau bisa dibilang itu mental kita ini udah benar-benar dibentuk gitu, benar-benar digembleng sama angkatan 1, sama pengurus, sama satu ustadz yang dimana itu sebagai apa buat kita sendiri tuh kayak ya ini emang buat latihan lah, pelatihan di mana ntar ketika sudah lulus dari pondok ini benar-benar bermanfaat dan ternyata emang benar gitu. Dimana kan kita juga ikut di kepanitiaan, waktu di Aliza kan ikut panitiaan ini yang dimana kan biasanya kan waktu itu kan satu TP sih ya, Iya. yang ordinir itulah. Itu kayak bisa dibilang berdekatan ya, misal waktu itu kepanitiaan apa itu 17-an, 17-an. terus Muharram itu juga berdekatan, terus Super Camp, aku juga dulu juga jadi ketua Super Camp. Nah, itu bisa dibilang itu awal di mana itu membentuk karakter kita itu untuk nantinya di dunia kampus lah gitu. Ya, ternyata emang benar ketika udah di dunia kampus yang sudah dibawa dari pondok itu benar-benar kayak kerasa gitu, di mana ketika di pondok itu kita dituntut buat satu TPW, kita benar-benar dilepas kayak ide itu kayak ya udah kalian mikir sendiri. Ternyata pas waktu di kampus benar-benar kayak ide kreatif ataupun apapun itu mesti ada aja gitu. Apalagi kalau misal di pondok pernah ini kayaknya misal di event kampus kayaknya cocok diterapin gitu, coba gitu. Ternyata nggak cocok, oke gitu. Ya itu dari kebentuk mental yang di pondok waktu itu, di mana angkatan 2 kan angkatan paling awal ya bisa dibilang ya, digembleng lah pokoknya dia habis ini ya. Ternyata emang kerasa waktu di dunia kampusnya gitu. Ternyata sepengaruh itulah gitu. Ada nggak Mas kira-kira momen pas di pondok itu yang bisa diceritain ke teman-teman audiens gitu, ke teman-teman, ke adik-adik nanti mungkin kira-kira momen apa sih yang paling berkesan dari Mas Afzal gitu ketika di pondok? Momen yang berkesan di pondok itu waktu aku kelas 11 atau jadi ketua Super Camp juga, yang itu bertepatan backgroundnya itu ambruk sore-sore, satu tim udah marah-marah, terus wah itu masih inget banget, satu tim marah-marah di jemuran umum gitu ya. Oh, iya. Terus pokoknya marah-marah lah di tenda lah, pokoknya di tenda panitia. Sorry, di tenda panitia itu pokoknya background itu harus terpasang sebelum matahari terbit. Wow, itu benar-benar perjuangan panitia-panitia teman-temanku juga. Ternyata bisa terlaksana gitu loh, yang dimana kita gak mungkin nih bener malam-malam sampai benar-benar subuh itu masang, ternyata bisa gitu loh. Gak tidur berarti Mas? Gak tidur. Oh, Tidur di luar atas biasa. scaffolding Mas. Besoknya ambruk lagi kan? Enggak. Nah, Mas, tapi kalau lesson learn dari kejadian itu apa ya yang bisa dipelajarin? Lebih tepatnya kita punya rasa tanggung jawab sih. Tanggung jawab kan kita juga punya acara. Kalau misal kita nggak ada tanggung jawab dan nggak ada rasa memiliki sense of belonging lah ke acara kita, ya nggak bakalan jalan terus gitu loh. Jadi kalau misal dari panitia sendiri nggak punya rasa memiliki terhadap acaranya, nggak punya rasa memiliki terhadap angkatannya juga, ya bakalan backgroundnya tetap nggak bakalan kepasang gitu. Kebetulan juga kita juga ya udah mau nggak mau harus bisa kepasang. Ya udah dengan berbagai cara
udah akhirnya kepasang. Itu yang membuat aku kayak ternyata bisa gitu. Masa di kampus cuma gini tuh nggak bisa. Memang harus solid juga ya. Ya itu juga. Baik, Mas. Kira-kira Mas sebagai angkatan Valternice sih Mas yang solid. Mas Rozi dulu sebelum adanya Valternice gitu di kelas 12, waktu kelas 11 ketika menjadi ketua SLC Mas, apa sih momen yang paling semuanya itu harus dilakukan dalam satu hal yang bisa Mas Rozi itu ceritain, sharing ke kita semua. Untuk adik-adik apalagi sekarang yang masih menjabat di SLC maupun Oke. Sebenarnya ini general sih. Cuman yang paling berkesan itu karena ternyata ini tuh berdampak buat pokok kejadian ini ya, itu berdampak buat aku di perkuliahan. Gitu. Itu ketika kalau di organisasi kita diajarkan buat bergerak secara kesinambungan gitu. Jadi kita nggak boleh satu hari itu istirahat, nggak boleh berhenti satu hari pun gitu. Kalau di di BEM gitu ya, di BEM atau mungkin di Hima atau organisasi kampus lainnya, kita sering nyebutnya badan pengurus harian gitu. Kalau kita udah nyebut gitu kan berarti dia harus kerja sehari-hari ya gitu. Nah itu tuh sebenarnya ada diajarkan di pondok, di mana waktu itu AMNI atau keamanan ya, bagian keamanan itu ya 24/7 lah kita bekerja ya. Kita harus ngamatin ini, mendisiplinkan orang dan lain sebagainya gitu. Di sisi lain ketika aku mungkin lagi fokus membenarkan strukturnya keamanan, ternyata di divisi lain ini juga bermasalah gitu. Ketika benerin permasalahan ini, divisi lain yang lain juga bermasalah juga gitu. Jadi kalau diajarkan sebagai ketua ya, itu PR banget sih buat bisa mengatur ya berbagai macam karakter ya, berbagai macam karakter anak-anak. Terus planning di awal itu sangat penting ternyata gitu. Soalnya waktu itu kalau keinget satu kejadian ya yang mungkin agak berkesan, itu aku berprestasi lah anggapannya waktu di SLC gitu. Kita berhasil melakukan sesuatu yang bagus banget. Apa itu? Bagus banget itu kayak Spill. apa ya? Dulu itu kalau kita bisa menemukan suatu kesalahan yang disembunyikan sama orang-orang itu kayak sebuah prestasi kan. Ya tapi kita nggak nyari-nyari kan. Contohnya kita menemukan diary yang ternyata ALS sama IBS ini ada sesuatu. Gitu. Ya kita menemukan itu ternyata. Ya kita menemukan itu kan kayak wah kita berhasil nih menemukan ini. Kapan lagi kan keamanan bisa menemukan itu di suatu organisasi SLC khususnya ya. Tapi ternyata respon dari asatid itu nggak se-happy itu. Gitu kan kita bingung ya, kok nggak happy ya? Padahal kan nemu ya gitu. Ternyata di sisi lain divisi yang sedang tidak bekerja ini bermasalah yang sangat berat gitu. Kayak ya udah datang bangun terlambat, kemudian nggak berangkat sholat. Ya berangkat sholatnya telat yang benar-benar telat, udah salam baru datang, itu kan, yes. Terus kalau biasanya kita kan sholat di lantai 1 ya, dia udah buat soft sendiri di ground. Nah itu biasanya yang paling keinget di situ sih. Nah itu dimarahinnya di situ. Ya percuma kita menemukan kita berprestasi di luar, anggapannya itu prestasi di luar ya. Tapi internal kita bermasalah. Kan sebenarnya itu yang ingin disampaikan sama ya asatid waktu itu. Waktu itu satu tab sih yang mengatakan. Jadi emang ya itu yang sampai sekarang waktu aku lagi di organisasi, planning yang paling benar adalah memperbaiki internal. Gitu. Jadi anggota-anggota kita harus paham, harus dipahami dulu, harus tahu tujuannya sama. Kemudian ya udah antara dia ini tidak mau atau dia ini males gitu. Itu kan sesuatu yang sama sih sebenarnya. Cuman kadang sangat berpengaruh buat organisasi. Ya itu sih yang aku paling ingat gitu. Jadi percuma kita dapat prestasi bagus, tapi ternyata internal kita bermasalah. Ibarat kayak kita udah bangun, yang bawah membutuhkan. Oh ya itu juga. Benar-benar. Ya kayak gitu. Dulu kan berarti Mas Rozi itu menjabat sebagai ketua SLC itu periode 2020-2021. Ya. 2020-2021. Iya. Udah 5 tahun ya artinya.
Oh, Iya juga ya, 4 tahun lah ya. 4 tahun. 4 tahun. Oh, ya, 4 tahunan berarti 4-5 tahunan. Udah lama ya? Tua ya. Udah tua ya? selama 4 tahun Mas. Pas sekarang sudah menjadi Badan Pengurus Harian di BEM Prespem. TTM. FTMM. TTM. Ya. Ini dan Apa Mas nilai-nilai di BEM itu yang bisa diterapkan di organisasi khususnya di teman-teman adik-adik kita di kelas 11 yang di SLC maupun di koordinator. Yang sekiranya dulu mungkin nggak ada di kepengurusannya Mas Rozi yang bisa diterapkan gitu sekarang. Oke. Sebenarnya aku pengen cerita sih. Ada satu momen yang aku impikan ada waktu aku jadi ketua SLC, tapi ternyata diwujudkan sama SLC sekarang. bos. Gitu. Apa itu? Jadi kalau teman-teman sempat buka-buka IG-nya SLC, buka-buka IG-nya Mahat ya mungkin ya, di samping kanan apa kiri gitu ya, dia ada lencana. Bos. Ada lencana SLC, lencana koor. Ya. Pistanya ya? Nah, apa? Pista ya? Iya itu ya disebutnya ya. Iya, Pista. Di apa? Pista. Tiska. Tiska ya. Nah, itu sebenarnya waktu itu aku ngobrol nih, ketemuan sama ketua SLC tahun lalu, Zul kalau nggak salah ya. Ya, Zul ini ceritain, bagus nggak sih kalau bikin lencana itu? Gitu. Dulu aku cita-cita, cuman waktu itu udah, ya wis gak jadilah akhirnya ya. Ternyata nggak lama kemudian beneran dipakai kan. Itu kayak, wah diambil nih ide gue nggak terima. Ya, pokoknya tapi ada rasa bangga juga sih di situ. Kalau misalnya ya entah itu dari Zul, entah memang idenya sendiri, cuman karena itu terwujudkan, jadi aku merasa kayak wah akhirnya SLC Bisa Koor makin lebih bagus gitu, lebih baik setiap waktunya gitu. Aku jadi lupa dari kamu tanya apa. Apa Mas nilai-nilai sebagai 2 tahun kepengurusan di BEM yang bisa diterapin di adik-adik SLC maupun koordinator? Sebenarnya ada satu statement yang mungkin bisa merubah paradigma atau bisa merubah sudut pandang teman-teman SLC. Kalau tahun kita dulu SLC Koor itu satu angkatan kan? Iya. Ya, satu angkatan. Mau nggak mau harus ada di SLC kalau nggak Koor. Betul. Kan? Iya, betul. Sedangkan kalau kita berorganisasi di kampus atau di luar kampus atau dimanapun, kita biasanya ada sistem open recruitment. Jadi orang yang berkeinginan buat daftar. Nah kan konsepnya udah beda ya. Iya, betul. Ada orang yang ikut organisasi karena ingin, ada orang kalau di SLC atau di koordinator mungkin ada orang yang ikut organisasi karena terpaksa gitu. Nah, yang sulit adalah kita memimpin orang-orang yang terpaksa ini. Betul. Gitu. Jadi menurutku sudah cukup sih pengalaman yang ada di SLC ini buat dibawa keluar. Nah, nilai-nilainya adalah ya kita harus memahamkan kalau semisalnya SLC dan koordinator ini bukan cuman main-main aja, ada tempat belajar di sana. Dan ya betul, aku merasakan sendiri. Kayaknya Afzal juga, dulu Afzal apa ya? Bagian dakwah masjid. Ya, dakwah masjid, PDM. PDM, oke. Ya, aku masih ingat sih. Ya, itu ya menurutku ada pelajaran di sana. Gitu. Kalau buat adik-adik yang masih SLC-an, kayaknya harus benar-benar menggali sih manfaatnya apa. Dan pasti ada sebenarnya. Gitu. Mungkin menyepelekan bagian dapur ya. Tapi kan bagian dapur juga bisa ikut tahu resep-resep, bisa ikut belajar cara masak, dan lain sebagainya, nge-serve-nya bagaimana. Gitu sih sebenarnya. Sebenarnya banyak banget loh pelajaran yang bisa didapatkan. Diterapkan. Dulu kalau misalnya aku nggak ketua SLC, mungkin aku daftar dapur aja ya. Kayak makan. Peran kira-kira nggak sih Mas, dalam keberjalanan kepengurusan, peran asatid itu seberapa penting gitu dalam proses mengurus organisasi gitu. Oke. Mas Afzal mungkin. Afzal ya. Coba. Kalau dari aku sendiri sangat penting sih. Soalnya kan dari kita kan di pondok sendiri kita kan sebagai apa ya? Ya tempat kita berlatih lah. Dimana kan kalau latihan kan harus ada pelatihnya gitu. Kalau misalnya kita salah, ya kita nggak mau harus ditegur gitu. Nah itu. Jadi peran asatid sendiri kalau di pondok sendiri itu sangat penting, bilang sangat penting. Soalnya apapun apa ya perintah atau saran yang diberi, kritik yang diberi itu pasti dibuat untuk membangun diri kita gitu loh, untuk buat organisasi. Soalnya kan di sini kan kita juga latihan gimana cara bisa berorganisasi, bagaimana manajemen waktu, bagaimana kita bisa memanage orang-orang yang kita pimpin.
ketika kita melakukan salah kan otomatis kita bisa ditegur kan. Itu saya bisa dibilang sangat penting. Jadi kalau ada yang menyepelekan ya mohon maaf, soalnya itu bisa dibilang aspek yang sangat penting gitu ya. Asatid kalau di pondok, apalagi kalau misal di organisasi gitu. Itu sih. Baik. Mas, kan sebenarnya apa sih perhidupan kuliah sekarang kan juga vibrant gitu kan ya, banyak kegiatan organisasi gitu. Tapi ada gak sih titik gimana Mas itu kayak hampir nyerah gitu, kayak udah terlalu sulit, mungkin terlalu banyak tugas, titik tersulit lah yang bener-bener down banget, mungkin Mas sampai kena depresi atau sampai harus mungkin take a break gitu. Mungkin dari Mas Afzal dulu. Kalau dari aku sendiri, kalau dari segi perkuliahan sendiri bisa dibilang shock culture ya, maksudnya kayak ketika kita di pondok itu yang dimana jadwal itu sudah ada, jika ingin kita tinggal ngikut alur kan, bangun jam 3, tahajud, halaqah, terus mandi, berangkat sekolah, kan udah terjadwal gitu kan. Kalau di kampus kan otomatis awal-awal banget masuk kuliah itu masih ingat, jadi kayak tiba-tiba jam segini itu ya kita yang ngatur, kita mau bangun jam berapa ya terserah kita gitu. Jadi kalau misal katakanlah kuliah jam segini, ya mau nggak mau kamu harus bangun jam berapa, bisa manajemen waktumu itu. Ketika waktu itu awal banget masuk kuliah pas waktu masih ospek, kagetnya itu waktu di banyaknya tugas itu loh. Kan di pondok kan nggak pernah dikasih tugas yang ya paling nggak ada tugas lah bisa dibilang ya. Kalau di kuliah kan tiba-tiba langsung dikasih tugas banyak, ini tugas ini belum selesai udah ada lagi gitu. Itu yang bisa ya gimana pinter, beda-beda ya kalau setiap orang ya. Gimana kamu bisa minter-minter ngatur waktu ngerjainnya. Ketika waktu itu paling tak ingat itu ngerjain itu sampai benar-benar sampai azan subuh. Itu pernah 2 kali sampai 3 kali lah. Sampai benar-benar waktu itu nulis tugas ospek fakultas kalau nggak salah. Itu yang benar-benar wah minta ampun, itu benar-benar bukan menyiksa ya, kayak ya shock culture aja sih, yang dimana pas di pondok gak pernah dapat tugas kayak gitu, pas di kayak gitu wah ya bisa pinter-pinter ngatur waktu aja gitu. Habis itu dosennya apa sih, bantu gak sih kayak untuk tugas-tugas gitu? Enggak sih, kalau di kuliah sendiri ya dosennya kayak bodo amat, kamu mau nggak ngerjain tugas, mau ngumpulin mau gak ngumpulin wis itu terserahmu, mau kamu nggak masuk kuliah wis terserahmu. Paling kalau yang dosen peduli paling kamu dicari loh, anak ini kemana, kalau nggak kok nggak pernah datang kan. Kalau yang bodo amat ya wis, kamu di absen nggak di absen ya wis. Manajemen waktu juga ya? Ya pinter-pinter gimana manajemen waktu, manajemen diri gitu. Kalau dari Mas Rozi sendiri? Kalau dari aku sebenarnya sama sih. Culture shock yang paling bener-bener dapet, paling kena itu tugas. Kalau di pondok kan kita yang ALS ya khususnya. Dulu kita ada kepanitiaan, ya kita mempersiapkan kepanitiaan itu di malam harinya gitu. Mau itu sampai jam 12, mau itu sampai subuh, itu kan nanti tergantung izin kita ya ke asatid. Biasanya sampai jam 12 ya biasanya. Ya. Jam 12 terus kita disuruh istirahat gitu. Tapi tetap harus wajib bangun subuh. Nah, itu yang sulit sih. Nah, tapi kalau cerseknya itu karena ya tugasnya banyak. Nah, tapi kalau begadangnya udah biasa gitu. Cuma kaget tugasnya banyak, kita harus ngerjain gitu. Kalau dulu kita begadang karena nyiapin kepanitiaan, sekarang kita begadang karena banyaknya tugas. Kalau kepanitiaan di Univ itu memang kan tugas sudah banyak, tambah kepanitiaan, nggak tambah stres ya? Sebenarnya ya meledak sih sebenarnya ya. Kadang kita mikirnya kayak, banyak banget yang diambil gitu, banyak banget tanggung jawab yang harus dikerjain gitu kan. Cuman kalau dari aku sendiri sih semua tergantung prioritas gitu ya kan. Kalau misalnya kita lagi organisasi, kita lagi nge-BEM misalnya, terus ternyata ada tugas, ya tugas itu kan sebagai prioritas utama karena kuliah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kata sibuk, cuman adanya prioritas gitu. Jadi nanti yang bukan disepelekan ya. Jadi nanti yang prioritas kedua itu dinomor 2-kan, karena prioritas utamanya mungkin kuliah. Mungkin tak tambahin, mungkin yang paling penting itu jangan FOMO lah. Kalau di kampus, kalau misal ikut kepanitiaan, ikut event,
udah tahu tugasnya banyak belum dikerjain, dia FOMO temennya ikut-ikutan kayak Bener. teman-temanku pada daftar ini semua. Terus ya saya tak daftar padahal dia nggak tahu kemampuan dirinya sendiri tuh bisa bisa apa ya, bisa ngerjain itu semuanya gitu loh. Nah itu pokoknya jangan FOMO ikut-ikutan. Ukur dirimu gitulah. Kamu bisa nggak kalau misal ikut ini ada tugasmu ini belum selesai, besok matkulnya jam 7 gitu itu. Mas bisa bilang jangan FOMO ini karena Mas juga belajar dari salah itu, Mas. Iya, aku juga sempat pernah bukan jika misal emang aku waktu itu pengen ikut terus ternyata aku mampu ya wis, aku tak jalanin itu. Kalau misal FOMO-mu kamu nggak mampu ya jangan. Kalau misal FOMO-mu kamu masih bisa mampu buat menjalankan ya udah nggak apa jalanin. Kalau misal wis tugasmu keteteran nggak ngumpulin terus di kepanitiaan ya FOMO itu PR banget itu, beban kalau bisa dibilang. Cara kita mengetahui itu adalah kemampuan kita atau itu adalah di luar kemampuan kita, kalau menurut Mas Rozi gimana? Sebenarnya kalau dari base sama ini ya, pengalaman ya, itu tergantung, biasanya coba-coba dulu emang. Kalau dari aku pribadi ya, itu emang coba-coba. Ketika di semester awal ya? Ya, ketika di semester awal. Karena kita sebenarnya nggak tahu nanti itu dosen ngasih tugasnya apa aja. Itu kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa nentuin di awal. Tapi kalau di awal kita bisa nentuin mau ambil organisasi apa, mau masuk kepanitiaan apa, itu masih bisa. Nah cuman karena di awal kayak menjanjikan dan nggak ngapa-ngapain, kita akhirnya oke, ikut organisasi A, ikut organisasi B, ikut kepanitiaan C, gitu-gitu kan jadi banyak ya. Nah makanya kalau dari aku pribadi, coba ambil 2, coba ambil 3 yang menurut kita atau menurut aku sendiri bagus gitu. Karena waktu itu aku coba ambil BEM sama ada satu lagi organisasi. Nah, tapi pada akhirnya ternyata cocoknya di BEM. Akhirnya tahun depannya nge-BEM, tahun depannya lagi nge-BEM gitu. Dan ya udah nggak ada organisasi lain yang tak fokuskan. Cuma BEM, harga mati. Lah Mas Hamzal. Kira-kira kalau dari aku sendiri ya betul sih coba-coba juga. Aku waktu bisa dibilang waktu semester awal semester 1, 2, 3 itu benar-benar bisa dibilang gila kepanitiaan ya. Jadi kan waktu itu semester masih maba itu kan masih belum boleh masuk organisasi, jadi bisa ikut kepanitiaan aja gitu. Ya udah tak cobain semua kepanitiaan itu. Benar-benar yang bisa dibilang misal habis ini rapat jam 7 rapatnya kepanitiaan ini. Jam 8 ada rapat lagi gitu. Benar-benar ya itu, pintar-pintar ngatur waktu. Benar-benar tak cobain satu. Ternyata masih bisa, aku masih mampu, masih ada di batas wajarku lah. berapa kepanitiaan itu Mas kira-kira? 10 kayak. 2 sampai 3 waktu itu. 2 sampai 3 ya? 3. Terus ya gitu, panitiaan ini selesai, mungkin dari kinerja aku juga baik, terus ditarik lagi ke panitiaan selanjutnya. Terus gitu, muter terus. Yang udah di titik dimana aku ngeplan di semester ini aku nggak mau ngambil panitiaan lagi, udah tak kurang gitu lah. Di awal-awal aku udah ngeplan emang di semester awal-awal kayak aku ngambil panitiaan, terus aku juga ngambil BEM juga. Terus semester selanjutnya tak kurangin panitiaannya, kurangin gitu. Nah tadi kan sempat ini Mas disinggung terkait ini ya, manajemen waktu. Berarti kan ini udah masuknya manajemen diri gitu. Ya. Kira-kira ada nggak Mas sebagai presiden BEM dan dulu juga mas-masnya aktif di organisasi, mungkin dari Mas Afzal dulu, apa sih tips and trick untuk bisa memanajemen waktu sebagai seorang pelajar gitu? Oke. Kalau untuk manajemen waktunya sendiri setiap orang masih beda-beda kan ya. Jadi harus bisa ngatur-ngatur waktu gitu loh. Paling gampangnya kalau misal besoknya mau ada apa dicatat di hari di malamnya. Misal besok mau ada rapat, mau ada ini, mau ada itu, malam nanti dicatat. Besok jam segini di timeline lah, di Google Calendar atau apa yang banyak toolsnya itu. Kalau bisa dibikin jadwal yang benar-benar apa ya, yang benar-benar terstruktur gitu ya. ya. Jadi biar nggak kelewatan gitu. Pun juga nggak cuma kegiatan-kegiatan organisasi, kampus misalnya ada tugas deadline di jam segini itu harus dimasukin juga. Saya benar-benar waktu itu aku di semester 4-5 itu benar-benar tugas ini benar-benar kelabakan lah. Kalau nggak dicatat itu lewat deadline gitu. Gitu sih. Dari Mas Rozi? Sebenarnya kalau dibilang rapi, nggak rapi juga sih.
ya kan kalau misalnya time management. Cuman ya selagi kita bisa ngerjain ya udah dikerjain dulu. Kadang itu kita kan nunda ya. Ya. Kadang kita nunda. Itu ya. Ternyata kita nunda tugas, ternyata besoknya dapat tugas lagi dan seterusnya gitu terus. Tertumpuk. Nah, tertumpuk. Nah, kalau dari aku mungkin ngasih mindset kalau semisal semuanya bisa dikerjakan dalam 2 menit. Gitu. Jadi kayak aku mau ngisi ngerjain nugas A. Udahlah 1 nomor dulu, paling 2 menit. Nah, dikerjain akhirnya. Oh. Gitu. Jadi mindset itu akhirnya meskipun aku ngerjain 1 nomor ya, tak lihat nomor 2, tak intip, oh gampang, lanjut terus. Akhirnya meskipun nggak 2 menit, tetap kekerjain gitu. Jadi itu kayak merubah mindset malesnya, gitu. Itu berlaku buat semuanya sih. Kayak kita misalnya, kan kalau kita biasanya dibiasakan untuk update LinkedIn ya, update LinkedIn cuma 2 menit kayaknya gitu kita update gitu, padahal ya 5-10 menit kan. Cuman karena mindsetnya 2 menit, jadi itu bisa mengantisipasi deadline yang ketumpuk gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya burnout gitu Mas, atau ada satu peristiwa di mana Mas itu harus kayak ngurusin banyak kepanitiaan atau banyak tugas, dan ada tugas yang kelewat, atau ada peristiwa di mana salah satunya misalnya tugasnya kelewat, dimarahin dosen, atau kepanitiaannya nggak keurus, kena marah sama kakak tingkat gitu. Nah itu kira-kira gimana Mas mengatasi demotivation gitu untuk bisa balik lagi, bisa move on gitu? Sebenarnya ini ya ya sempat terjadi juga kan. Cuman yang pertama pasti harus nge-range dulu kira-kira masalah-masalahnya apa aja, gitu. Deadline-nya kapan? Kadang itu kita burnout karena kita nggak tahu mau ngelakuin apa, gitu. Kita bingung karena saking banyaknya pikiran di otak, akhirnya nggak tersusun. Nah pertama disusun dulu, terus tarik nafas. Sebenarnya kalau aku ya tarik nafas nih rehat buat stop dengan semua deadline. Meskipun emang udah harus dikerjain, cuman rehat dulu aja supaya tenang. Nah istilahnya kayak kita mundur selangkah buat maju 3 langkah gitu. Kayak kita rehat dulu, baru selanjutnya kita kerjain sesuai dengan deadline-nya. Nah, karena udah di-arrange dan kita udah istirahat, kayaknya udah bisa dikerjain sih, gitu. Kayak gitu. Kalau demotivasi pasti pernah sih. Kalau Afzal kayaknya juga pernah. Demotivasi pernah nggak, Zal? Bisa diceritain ya, Mas Afzal? Kalau dari aku sendiri, itu sih lebih ke, ya itu betul kata Roji yang istirahat dulu lah, nggak apa. Emang capek-capek nggak apa, ya istirahat dulu nggak apa. 15 menit, jangan sampai berjam-jam, ya 15 menit lah udah cukup. 15 menit, terus ya itu dilihat dulu mana masalah yang bisa diselesaikan terlebih dahulu, mana yang bisa diantisipasi terlebih dahulu, dikerjakan gitu. Jangan ada kalau misalnya udah istirahat, ya udah kerjain semua sampai tuntas, jangan ada nunda-nunda lah gitu. Soalnya aku ya ada prinsip juga kayak ya aku sudah memulai ini, aku sudah memilih ini, ya aku harus menyelesaikannya gitu. Jangan sampai kayak di tengah-tengah ada hambatan, aku ngilang atau apa. Jangan sampai ada kayak gitu. Lari dari tanggung jawab. Iya betul. Kan tadi juga tentang apa sih manajemen diri juga kan, itu ultimately juga ngarah ke memimpin diri sendiri juga kan. Nah kalau dari arti kan juga selain memimpin diri sendiri kan juga Mas jadi presiden BEM, jadi juga pernah jadi wakil presiden, langsung juga apa sih panitia Amerta gitu kan. Emang apa sih nilai dari kepemimpinan itu? Makna pemimpin itu apa sih? Apakah itu merangkul orang lain atau apa gitu? Berat ya ini sangat berat ini. Han ini kalau ngasih pertanyaan berat terus ini, perasaan nggak berat ini. Jadi kalau ya arti pemimpin ya, ini sebenarnya unik ya. Fun fact-nya, kalau di Alizah ini kan, Alizah yang ALS ya, Alizah Leadership School, ya kan, itu udah sekolah kepemimpinan gitu. Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri, arti pemimpin itu dia yang bisa mengatur, mengayomi semuanya lah. Bahkan kalau misalnya kita sederhanakan, jadi bapaknya gitu, jadi ayahnya. Kenapa kok bisa bilang gitu? Karena kalau misalnya nggak bisa merasakan sisi kekeluargaannya, malah justru pemimpin ini ada masalah sih. Kalau nggak bisa sampai merasakan feel sebagai keluarga dan lain sebagainya,
kayaknya ada yang salah dari pemimpin ini. Tapi kalau udah bisa merasakan sisi kekeluargaannya, gimana cara mengaturnya, berarti visinya sudah sama, dia udah berjalan dengan bersama. Itu arti pemimpin menurutku. Kalau dari Mas Hamzah? Kalau dari aku sendiri arti pemimpin ya, dimana cara kita itu bisa yaitu mempunyai rasa kepemilikan, sense of belonging itu sendiri. Jadi sebelum kita apa ya, kan kalau misal di kampus kan bisa memiliki kelompok ini kan harus mempersiapkan dulu. Yaitu di dalam diri kita sendiri ya harus tumbuh rasa apa ya, pemimpin dari diri kita sendiri. Jadi kita sepanjang hari ini gimana sih kita memimpin diri kita sendiri? Kita udah benar apa belum, kalau misalnya ada yang kurang benar apa yang kurang gitu, kita perbaikin. Oke, kalau misalnya udah siap buat memimpin orang lain, oke nggak apa, kita memimpin orang lain dengan kita bisa memiliki apa ya, rasa memiliki itu atau memiliki suatu organisasi itu. Ketika suatu pemimpin nggak bisa memiliki rasa memiliki sama lain, nggak punya rasa sense of belonging, dia bisa bilang kalau di pondok punya rasa solidaritas lah, itu sulit. Soalnya kalau misal kadang-kadang ada pemimpinnya pilih-pilih gitu, misal di aku ambil contoh di BEM ya gitu, misal di BEM ada kementerian A, dia suka kementerian A, kita jadi kementerian A ini bagus, ketika di kementerian B ini agak jelek, tapi dia kayak menjelek-jelekin lah, dia nggak memberi solusi, nggak membangun, malah menjatuhkan. Nah, itu yang harus bisa apa ya, bisa dimiliki sama seorang pemimpin, yaitu rasa memiliki. Ketika kita udah memiliki rasa memiliki, pasti setiap apa ya, bisa dibilang setiap kegiatan atau setiap aktivitas yang dikerjakan itu timbul karena rasa memiliki itu, karena dia aku sudah memilih ini dan aku harus bisa menyelesaikannya, karena dia ada rasa memiliki itu sendiri. Mungkin kalau dari itu sih yang terutama juga jujur dan juga bertanggung itu paling penting sih. Karena kalau kita nggak jujur sama tanggung jawab itu sulit banget. Soalnya kalau di dunia kampus itu kita bisa bicara percaya ya. Kalau misal sudah bilang percaya sama orang ya maaf ya, kita bisa dibilang sekali, 2 kali, 3 kali, wah ya nggak bisa dipercaya, udah tinggal kamu benar-benar di cut off gitu. Jadi mutualisme juga harus ada ya? Ya betul. Tadi yang tak garis bawahi itu baik dari Mas Rozi ya sama Mas Afzal itu adalah dalam sebuah organisasi itu kita harus memiliki sense of belonging, rasa kepemilikan dan juga solidaritas, rasa kekeluargaan. Namun di banyak case yang sering kita temui, organisasi yang terlalu mengeluh-elukan terkait SOP ataupun rasa kekeluargaan itu luput akan profesionalismenya. Nah, kira-kira bagaimana cara Mas Rozi ataupun Mas Afzal itu untuk bisa mengatasi hal tersebut gitu, supaya organisasi yang ideal adalah organisasi yang dia juga menerapkan kekeluargaan tapi juga profesional. Kalau dari aku ini sih ada kata kuncinya, itu batasan kata kuncinya. Jadi kita harus memberikan pagar, ya kita harus memberikan batas sampai mana kita bisa menganggap dia sebagai keluarga, kapan kita harus sudah menegur dia, ya kan? Kapan kita harus nge-SP mungkin ya, surat peringatan, atau bahkan kapan kita harus bisa mengeluarkan gitu. Jadi emang ada batasannya. Nah, batasan itu harus tertulis sebenarnya. Harus tertulis. Jadi ketika kita sedang ngobrol biasa nih, ya kan, ngobrol biasa, ya udah kita ngobrol kayak teman gitu, ngobrol biasa, ngobrol teman. Nah, tapi kalau misalnya dia waktu udah masuk kepanitiaan, kita rapat membahas acara A misalnya, ya kan? Ketika rapat, ya udah kita rapat efektif. Ya udah gini, kayak gini. Oke, kayaknya nggak bisa ditentukan sekarang, dibagi tugas. Dibagi tugas ini. Sudah selesai, rapat selesai, udah rapat ditutup. Nah, kita ngobrol lagi biasa. Gitu. Nah, itu ada batasannya. Jadi kalau udah ada batasan itu, rasa solidaritas, rasa kekeluargaan, sama profesionalitas itu bisa berjalan berdampingan. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga aku rasain sendiri di pondok, karena waktu itu emang yaudah kita harus kita nggak boleh pegang HP misalnya ya kan, tapi kita bisa menghubungi orang tua
ya kan? Nah, kita misalnya lagi deket nih sama ngerobi misalnya, sama salah satu asatid, ya kan? Ya, saking deketnya sampai pinjam HP, buka Instagram, buka YouTube, main HP kan itu berlebihan, ya kan? Nah, tapi dari asatid ini tetap memperbolehkan pinjam HP dengan batasan ya mungkin menghubungi orang tua, ya kan? Nah, itu yang dipelajari secara generalnya dan itu bisa dipraktekkan di luar. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Mas Afzal mungkin pernah nggak Mas nemuin case kayak gitu? Bisa dibilang pernah sih waktu ya tak ambil contoh waktu aku Agustus lalu jadi ketua Amerta itu juga ya aku membangun untuk badan pengurus intiku sendiri ya dengan rasa kekeluargaan itu. Kan ketika aku kan waktu itu kan kepanitiaan Amerta itu jumlah stafnya itu ada di angka 900-an. Karena aku nggak mungkin dong megang 900 orang kan secara keseluruhan. Ya mau nggak mau aku harus bisa megang kepala-kepalanya, koordinator-koordinatornya itu. Yaitu ya aku rangkul dengan rasa kekeluargaan. Gimana aku bisa bonding sama mereka, gimana aku bisa akrab dengan mereka yang sebelumnya aku nggak kenal. Ya itu harus bisa ambil hati mereka lah. Ketika udah awal-awal, oke, ketika sudah berjalannya kepanitiaan, kita profesional gitu. Ya sama kayak Ero sih, lebih tepatnya ke tahu diri tahu waktu lah. Gimana tempatnya bercanda kapan, gimana ketika menjadi seorang koor itu kapan, ketika menjadi seorang teman itu kapan harus tahu gitu. Soalnya ketika lagi jalannya panitiaan ternyata dia guyon, wah itu benar-benar bisa dibilang apa ya, beban banget lah atau merusak sistem di kepanitiaan itu. Jadi harus tetap ada batasan-batasannya gitu ya. Itu sendiri. Kan kalau misalnya kita bahas panitia itu kan sebenarnya sesuatu yang besar banget ya. Kepemimpinan tuh tanggung jawab yang besar kan. Ya. Maksudnya kan jadi juga ngurus hal-hal yang bersifat besar juga kan dari situ. Banyak lah yang sibuk. Tapi ada gak sih aspek kepemimpinan yang sering banget diabaikan atau diremehkan sama orang sampai kadang-kadang dilupain padahal itu juga termasuk penting? Ada sih sebenarnya. Ada. Kalau dari aku sih lebih ke evaluasi. Sebenarnya kalau evaluasi biasanya kita evaluasi ya. Cuman yang luput itu biasanya apresiasi gitu. Ya. Apresiasi itu bukan memuji ya, tapi ya udah kita memberikan hadiah atas kerja keras yang udah dilalui anak-anak atau ya udah anggota kita. Kadang kita cuma fokusnya sama hukuman, ya kan? Kalau berbuat salah dikasih hukuman, tapi kita nggak memberikan apresiasi kalau dia berbuat prestasi. Nah, itu yang kadang luput juga. Nah, mungkin bisa diterapin sih ke kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di sini. Lagi panitia apa sekarang? Sekarang aku lagi enggak sih, tapi kemarin sempat ada ASL, Aliza Super League. Oh, ASL. Siapa yang dulu ASL? Alam. Oh, Rama. Iya, Rama. Tahun ini Mas dulu bukan ini ya, pos. Kita Ada pos. ada pos, ada ASL. Oh, dua-duanya ya? Ada dua-duanya dulu masih. Jadi 2 pekan ya? Enggak, yang pos Angkatan itu pertama. Dipegang angkatan pertama. pos itu tapi liga ya? Liga enggak kan? Pos itu waktu kita kelas 10. Oh iya sih. Iya, angkatan pertama yang megang pos. Pos itu. Kita udah ASL. Oh, dari Mas sendiri mungkin? Kalau dari aku sendiri ke itu sih jangan lupain 3M. Makasih, maaf, minta tolong. Oh, ya, itu benar. sangat-sangat penting. Soalnya kalau kita udah benar-benar hektik set, apalagi ada masalah ini itu, ketika dia tiba-tiba kita langsung gini tanpa ada minta tolong itu apa ya? Walaupun ucapan cuma 2 kata yang minta tolong itu benar-benar apa ya? Bisa kerasa lah gitu. Terus mereka sudah melakukan hal yang gini itu apresiasi itu, kamu bilang makasih udah gini ya itu sangat-sangat penting. Soalnya di situ walaupun sederhana tapi itu benar-benar bisa membangun dan merangkul semuanya. Intinya kayak jangan egois, jangan klasis, jangan gengsi juga. Ya, Ya, itu. benar. Yang 4M Mas, makan. Ya itu jangan lupa. Ayo ke dapur. Kan kalau dari Mas sendiri kan awalnya di Alas itu dan ya kan sama-sama santri lah ya juga. Kan menurut saya pribadi kalau di Aliza itu kan memang mungkin karena terisolasi dari dunia luar, bukan terisolasi juga sih, tapi lebih ke aksesnya terbatas kan keluar. Jadi kan karena hasil itu mungkin mulai menciptakan budaya-budaya sendiri, gaul-gaul sendiri, tingkah laku itu sendiri. Nah,
Dengan semua hal-hal seperti itu, pengaruh Al-Izah ke dunia nyata ini sejauh apa sih? Pengaruh Alizah ke Dunia luar. dunia Mungkin luar. dari budayanya Budaya Al-Izah atau Al-Izah. dari akademiknya, pengaruh ustadz-ustadz. Sampai bisa jadi press BEM gitu. Wah, sangat jauh itu. Kejauhan. Atau mungkin dari budaya yang sampai sekarang dibawa yang benar-benar pure Al-Izah banget. Lebih ke itu sih yang paling tak tanamin itu kutipannya satu tab biasanya Apa itu Mas? taharok faina fil haroka barokah. Artinya? Bergeraklah karena di dalam sebuah pergerakan ada keberkahan. Masya Nah, Allah. itu. Jadi kan ya itu kenapa aku mesti ikut ini ikut itu ya itu aku kadang-kadang teringat itu loh. Soalnya lagi capek gitu ya. Oh iya kenapa aku mulai dulu di pondok dibilang kayak gini. Dulu aku kenapa di pondok itu wis halako terus hafalan juga ada tuntutan juga berbaju sekali duduk gini terus tambah kepanitiaan tapi bisa gitu nyatanya ya itu ada keberkahan itu sendiri gitu. Itu saya yang kadang nggak pernah aku lupain itu di pondok itu dari Rosi. Kalau dulu tuh kan berarti aku masuk UNER sama Afzal ya, Pak. Kita dulu emang ini maniak panitia. Betul. Kita bener-bener ikut nih kepanitiaan semua sampai satu momen kita sadar, wah ini kebanyakan gerak ini barokahnya di mana gitu. Itu guyonan. Ya itu guyonan lah gitu. Tapi pada akhirnya ya selesai ya semua kepanitiaan semuanya selesai gitu. Ya jadi kalau misalnya kita budaya yang dibawa keluar sebenarnya ada di karakter sih gitu. Sebenarnya banyak banget loh anak-anak alumni Alizah yang sangat berdampak nonjol juga di luar gitu. Kalau aku mungkin nyebutnya anak-anak UNER ya yang karena kita kenal dekat ya kayak misalnya ada Javanda, ada Benar-benar kelihatan kok yang Fauzan, ada Fauzan. Ya, banyak kok. nggak kaget juga kalau anak Aliza. Oh, analiza ya pasti. Jadi udah kedenger lah analisa itu kayak gimana gitu. Waktu kemarin kepanitiaan Amerta juga berapa ya sih kor? Ada 2 kor juga, 2 koordinator divisi itu analisa juga. Angkatanku sama angkatan bawahku. Ya, Triversa, tapi yang cewek. Bukan cewek. cewek. Nah, itu ya jadi apa ya? Kepala Dari suatu divisi itu waktu di Amertaku gitu. Ya nggak kaget kalau itu analisa gitu. Jadi kayak nggak usah diragukan lagi lah. Jika waktu dia daftar, oh tahu ternyata pas CV lihat Aliza. Oh bener, nggak usah diragukan lagi lah gitu. Jadi pembelajaran karakter di Benar. Aliza itu benar-benar berhasil berarti bisa dikatakan Berhasil. berhasil. Ya kadang itu orang-orang tuh malu sebenarnya. Kadang itu ada yang malu. gengsi mungkin. Gengsi, ya benar. Nah cuman nggak harus malu sih ya. Apa yang harus dipermalukan ya? Maksudnya apa yang harus bikin malu ya? Karena ya udah pede aja bilang. Kalau misalnya dari Alizah gitu, dari Alizah Batu, gitu. Misalnya ada yang tanya, yang mana? Masa nggak tahu nih, Kudet. Nah gitu loh, kita pedein aja gitu, ya kan. Jadi ya nggak usah malu. Jangan malu-maluin tapi ya. Oke. Dan juga mentalnya juga lebih kebentuk gitu. Iya. Saya ketika ada yang salah, terus kita kita kayak speak up benar-benar salah ya itu yang kebentuk mental Iya gitu loh. benar. Ketika kita lihat di kampus ini ada statement yang salah, ya kita dengan bisa dibilang dengan spontannya ya kita berani itu salah. Yang lain kayak mesti kan banyak lihat lah misal di kampus kan ada yang dia diem-dieman nggak berani speak up. Ya kita yang berani inisiasi kayak, saya speak up gini. Itu sih lebih ke mental dan juga berani. Berarti mungkin bisa di-share Mas. Kira-kira core value apa? Mungkin satu aja gitu dari masing-masing mas-masing yang dulu pernah diambil dari pondok yang masih dibawa sampai sekarang untuk mengorganisir banyak orang khususnya. Afzal dulu deh. Kalau aku core value ya lebih ke ya tanggung jawab sama ketika aku sudah melakukan yang benar terus ada yang salah terus aku ngerasa kayak nggak pas ya harus speak up gitu, harus berani tampil lah, jangan kayak diem, bukan kayaknya Aliza kan. Kalau misal diem kan misal kamu dilatih buat
terus pick up kan itu sih. Kalau aku ini sih bagaimana belajar dari kesalahan yang lalu gitu. Jadi jujur-jujuran aja ya teman-teman. Kalau misalnya dulu waktu di SLC memang SLC angkatanku tidak sempurna, gitu. Emang tidak sempurna. Nah tapi berangkat dari ketidaksempurnaan itu dibawa keluar itu sangat Bisa apa ya? terangkat. Iya sangat bagus banget pengalamannya ini buat diterapkan gitu. Ternyata permasalahan yang didapatkan di SLC ini apa ya? Udah sesulit itu. Makanya kalau kita mendengar permasalahan di luar, kita mendapati permasalahan di luar itu kayak, oh ini kayak gini nih solusinya. Nah itu kayak gitu. Udah pernah nih. Kita lebih parah gitu. Nah itu yang kadang terucap ya. Jadi ya belajar dari pengalaman itu poin yang sangat penting yang bisa diambil. Karena ya aku merasa ya menurutku sendiri ya sangat bisa ya sangat merasa enak sekali punya pengalaman menjadi ketua untuk menjadi ketua lagi, paham nggak? Ya kayak gitulah. Jadi Lanjut berarti ini. enggak dong. Oh, Ya, katanya Afzal UNER 1. bukan, enggak. Ini tolong dimasukin ya. Jangan. Ya kayak gitulah. Belajar dari pengalaman. Pengalaman Mas Rozi jadi ketua SLC itu banyak nilai-nilai yang bisa diterapkan selama menjadi presiden BEM. Iya bener. Banyak banget sih lebih tepatnya. Kayak kita ngatur anak, terus kita mengayomi, terus gimana cara kita apa ya? Meskipun kita istilahnya menyuruh-nyuruh ya, tapi kita tetap harus memanusiakan. Nah itu yang sulit Paling banget penting. itu. Seni kan itu namanya. Ada nggak sih Mas? Dulu kan biasanya nih kalau kita di organisasi ya, di pondok, kan pasti ada yang bangkong. Oke. Ada yang rapat mungkin hilang, Iya. ada yang mungkin di nilai-nilai spiritual yang lain juga kurang. Nah kira-kira aplikasi apa yang bisa diterapkan dari dulu Mas belajar di pondok, terus sekarang mungkin di keorganisasian ataupun di kampus gitu? Kalau dulu di pondok sebenarnya aku belum pernah, kayaknya nggak sama sekali aku terapkan ya. Dan itu emang kesalahannya. Nah, kalau di organisasi aku di BEM misalnya, ya harus ditanya dulu, kenapa kok mundur? Maksudnya kenapa kok semangatnya kendor? Kenapa kok kaburan? Kenapa kok nggak ini? Itu harus ditanyain karena kadang kita nggak tahu latar belakangnya kenapa. Mungkin kan masalah orang tua atau masalah yang lain. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang tidak ada kenapa-kenapa, ditanyain emang motivasinya udah kemana? Apakah emang udah hilang motivasi dan nggak mau, udah cut off lah. Nah, itu yang sulit sebenarnya buat mengembalikan semangat atau mengembalikan motivasi, mengembalikan niat sih sebenarnya. Karena kalau udah nggak mau ya dia nggak mau orangnya. Jadi kita sulit buat mengajak lagi gitu. Itu ya yang kedua berarti harus disampaikan visi kita ini apakah masih sama apa enggak. Kalau masih sama ya tetap ayo kita jalan bareng gitu. Dan ditanyakan juga apakah ada kesalahan dari kita gitu. Kalau misalnya kadang kita merasa orang-orang salah tapi yang ternyata salah kita sendiri. Gitu. Itu kadang ini ya terlepas sih gitu. Ya mungkin sedang ada ini ya sedang ada teguran juga sih. Contohnya Sumatera. Gitu. Ya gitulah. Pernah nggak Mas pas Amerta itu kan hampir 900 mungkin hampir ribuan orang ya. Iya. Kalau sama peserta-pesertanya kan berarti semua maba itu kan kalau dihitung itu berarti ribuan. Iya. Kira-kira gimana Mas mimpin 900 orang gitu kalau ada satu mungkin yang bangkong atau mungkin salah satu divisi itu kayak gimana cara menangani? Yang paling tak tekanin itu ketika di suatu organisasi atau suatu kepanitiaan ya dimanapun itulah bisa-bisa harus bisa menghargai waktu. Soalnya benar-benar penting banget respect terhadap waktu itu. Soalnya kalau misalnya kita udah tetapin jam segini ya jam segini, jangan sampai ngaret. Soalnya kita menghargai lah orang-orang yang sudah datang tepat waktu, sudah ngerelain bangun pagi, susah-susah, macet di jalan segala macam, tapi yang lainnya malah ngaret. Nah itu paling benar-benar apa ya nggak memanusiakan manusia lah. Yang lain sudah datang tepat waktu, yang lain tapi yang lainnya enggak gitu. Dia harus bisa memberikan contoh yang baik lah. Yang terutama itu bisa menghargai waktu itu sendiri. Soalnya kan ketika waktu itu aku hari hanya Amerta itu kan, itu bisa dibilang jam berapa ya? Harus standby di kampus waktu itu jam 3 dini hari.
itu pokoknya waktu hari H itu jam 3 dini hari udah harus di kampus. Soalnya maba itu jam 2, setengah 2 itu udah datang. Ada mereka itu rebut-rebutan tempat lah. Ya euforianya maba lah biasa kan. 2 pagi. Iya, Iya. benar-benar jam 2 pagi. Jadi aku barusan selesai di kampus itu jam 2 terus balik ke rumah cuma buat mandi, ganti baju, berangkat lagi. Ya aku harus benar-benar bisa ditekenin. Terutama itu. Terus ya itu yang aku bilang tadi itu harus bisa pegang kepala-kepala setiap koor, setiap apa ya bisa dibilang ketua dari setiap divisi gitu. Itu harus bisa kita pegang dan harus kita apa ya rasa keluarganya itu harus bisa dapat. Ketika kita sudah dapat nih hatinya mereka, kita udah enak ngobrol sama mereka, pasti mereka juga segan lah bisa dibilang. Segan ketika mereka juga tahu tupoksi mereka itu harus ngapain, mereka harus ngarahin staffnya kayak gimana, kita harus tahu. Jadi benar kalau biasanya kepanitiaan besar kan ada namanya rapat besar gitu kan ya. Rapat besar nah itu harus benar-benar setiap staff paling enggak staff itu harus tahu rundown secara keseluruhan kayak gimana. Gambaran besar acara keseluruhan kayak gimana. Jadi ketika mereka sudah tahu, pasti kan mereka tahu mau ngapain. Walaupun mereka misal tupoksinya udah selesai nih. Oh iya. Ketika divisi ini lengah di tupoksinya, mas yang ini pasti bakal tahu, bakal kayak inisiatif gitu loh. Karena itu ya itu harus tahu dan juga rasa memiliki itu sendiri tadi itu. Manajemen waktu juga Ya, berarti ya. manajemen waktu itu juga. Kalau untuk ada gak ya pesan untuk mungkin kan sekarang di Mahat lagi banyak tuh adik-adik kelas yang lagi berjuang untuk memberikan bentuk pada mimpi mereka, pada masa depan mereka yang belum terbentuk itu. Mas ada gak ya mungkin tips atau saran kata-kata lah ya untuk adik-adik sekarang? Kata-kata Mungkin ini untuk- pasti. Untuk ini Mas mungkin untuk adik-adik yang lagi sekarang di pondok kelas 12 atau kelas 9 yang mau menempuh studi lanjut mungkin bisa dibagi-bagi gitu. Saya kira pesan-pesannya buat adik-adik Kata-kata itu kayak ini. Kata-kata Apa? hari ini. Kalau dari aku sendiri pesannya buat aku panggil teman-teman aja ya. Buat teman-teman Al-Izzah yang mungkin sekarang masih ada di kelas 7 sampai kelas 12 dinikmati ya, dinikmati bersekolahnya, dinikmati prosesnya. Kalau misalnya teman-teman udah bisa menikmati itu, insya Allah ketika keluar nanti akan ada hadiah. Gitu. Bukan hadiah ya, kayak pasti sesuatu yang besar pasti udah menanti gitu. Dan itu aku rasakan sendiri. Gitu. Kayak kita, yaudah deh, ikut lah ya pokoknya. ikut aja lah gitu. Kan fun fact-nya aku pindahan ya teman-teman ya. Kelas 10 pindah ke Al-Izzah gitu, masuk pondok. Langsung jadi ketua SLC. Nah, terus kan kayak ya udah diikuti aja dulu apa-apanya. Dan ternyata kalau misalnya aku nggak pindah, kayaknya aku nggak bisa masuk Unair jalur golden ticket. Siap, izin. Makanya kalau dari aku sendiri adalah dinikmati, insya Allah ada sesuatu besar yang menanti. Jadi tetap sabar aja, sabar sampai kapanpun itu. Ya, itu sih pesan aku. Jadi bersabar. Kak Zazal mungkin ada sepatah dua patah kata. Kalau dari aku ya tetap semangat ya buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi berproses juga di Al-Izzah khususnya. Ya teman-teman kelas 10, kelas 11, kelas 12, yang SMP juga. Ya bener kata Rozi, dinikmatin aja lah. Kan juga toh di pondok juga nggak usah repot, makan juga udah disediain, kantin juga ada, terus jam juga udah diatur kan, tinggal juga ya. ngikut ya. Pokoknya jangan bayangin kayak misal keluar dari pondok itu seindah itu gitu. Tapi kalau kamu bisa bertahan di pondok dengan sabar, pasti di luar juga bakal indah gitu. Nah, gimana caramu bisa apa ya? Bisa beradaptasi dan juga bisa menikmati proses. Itu yang paling penting, bisa menghargai proses yang sudah dilalui. Nanti hasilnya juga pasti besar juga. Pasti juga sesuai dengan apa yang sudah diperjuangin selama di pondok gitu. Dan juga ya kerasa juga di aku juga, hasilnya juga ada, impact-nya juga ada. Yang paling penting juga ya jangan hilangin nilai-nilai yang di pondok gitu. Jangan malu kalau lulusan Al-Izzah gitu. Ya itu sabar juga, terus tetap
berjuang gitu. Apa yang sudah kalian mulai, tuntaskan. Jadi pada intinya pesan untuk teman-teman semuanya, kita tetap harus bersabar dan menikmati prosesnya. Nanti hasil di akhir itu akan kita tuai bersama. Betul. Betul. Oke, mungkin kita sudah mencapai penghujung acara. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Sama-sama. Mas Rozi, Mas Afzal sudah meluangkan waktunya dan juga kira-kira mungkin bisa kita cukupkan. Sebelum saya tutup nih Mas, mungkin aku bisa minta satu request lagi. Masih ingat nggak Mas jargonnya ALS? Nahnu rijalun la na'rif ta'ban ar-rahatu fil jannah. Allahu akbar. Masih sama ya Ustaz? Masih sama ya? Oke, siap. Bisa dipimpin sama santri aktifnya sekarang. Masa jadi Iya. Oke, nanti kalau aku mimpin ALS itu kayak biasa ya. Nahnu rijalun la na'rif ta'ban ar-rahatu fil jannah. Nahnu rijalun la na'rif ta'ban ar-rahatu fil jannah. Allahu akbar ya. ALS Nahnu rijalun la na'rif ta'ban ar-rahatu fil jannah. Allahu akbar. Saya Rehan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bikin clickbait nggak? Kan ngerangkul aku.